itu mempengaruhi justru yang... Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk menggelar press release akhir tahun 2020. Dalam kegiatan ini, BNN Nganjuk memaparkan pencapaian terkait tugas mereka dalam memerangi peredaran narkotika. Dalam ungkap kasus periode bulan Januari hingga Desember tahun 2020 ini, BNN Nganjuk berhasil menyita sedikitnya 33,2 gram sabu-sabu dan mengamankan 2 orang tersangka. Kedua tersangka yang berhasil diamankan yakni Niko Dimas Irawan dan Agus Rianto, warga Kabupaten Magetan yang tertangkap saat melintas di Jalan Tol Saradan, Kabupaten Madiun. Dari hasil penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 33,2 gram. AKBP Bambang Sugiarto, Kepala BNN Kabupaten Nganjuk menjelaskan, pengungkapan kasus sabu-sabu ini merupakan prestasi tertinggi yang berhasil diraih BNN Nganjuk di tingkat Jawa Timur. Meski demikian, pihaknya mengaku tingkat peredaran narkotika di Kabupaten Nganjuk masih rendah karena pemakai hanya dari kelas tertentu. Justru yang perlu diwaspadai adalah jenis psikotropika, yakni pil double L yang dapat menyasar seluruh kalangan terutama para pelajar. Dalam pencegahan, BNN Nganjuk berupaya menyentuh seluruh elemen kelompok masyarakat, mulai dari instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, dan golongan masyarakat. Sementara dari sisi rehabilitasi, BNN Nganjuk telah melaksanakan kegiatan rawat jalan bagi penyalahgunaan narkoba, yakni sebanyak 20 orang yang tersebar di wilayah Kabupaten Nganjuk, Madiun, dan Ngawi. Secara real ya, mungkin masyarakat menunggu hasil capaian yang paling menarik, yang paling dicari itu biasanya informasi tentang hasil pengungkapan ya. Kalau dari hasil pengungkapan untuk tahun 2020 ini termasuk yang paling tinggi ya, kami dapatkan barang bukti 33, mungkin untuk ukuran BNK seluruh Jawa Timur kami ada di posisi ranking ketiga ya, dengan jumlah yang untuk ukuran BNK itu cukup signifikan ya. Dan jenis narkotika yang hasil ungkap memang yang paling menonjol untuk wilayah Nganjuk ini adalah sementara ya di wilayah Nganjuk ini termasuk dari ungkapan dari Polres itu adalah jenis sabu-sabu ya, itu yang masih paling dominan ya, di samping ganja dan ekstasi. Kalau ekstasi masih bisa dihitung, dan menurut kami untuk narkotika ya di wilayah Nganjuk pemain itu masih ada di sekitaran adalah para pemakai kelas tertentu ya, belum begitu meluas secara merata. Justru yang perlu diwaspadai adalah jenis psikotropika adalah double L ya. Nah, ini bisa dibuktikan, bisa dicek di Polres yang sudah mencapai ratusan ribu. Ini yang perlu diwaspadai oleh orang tua ya. Selain menyampaikan capaian sepanjang tahun 2020, Bambang juga menyebutkan sejumlah rencana strategis yang diproyeksikan akan menjadi inovasi di tahun mendatang. Antara lain program sidang kilat bagi pemakai yang terjerat penyalahgunaan narkotika. Selain itu, Bambang juga berharap kepada pemerintah daerah bisa memfasilitasi tempat sarana prasarana bagi anak usia dini untuk mengenalkan ancaman narkoba dalam bentuk yang konkret. Dari Nganjuk, Sofyana Nafi, Bayu TV melaporkan.